Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman yang ada di rumah? Semoga baik-baik aja ya. Ya, untuk memulai Komra pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bukan Sembarang Bekerja. Cari-cari arti hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia Raja segala raja, memanggilku menaik ladangnya, hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ya, sekarang kita akan berdoa yang dipimpin oleh Arimbi. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan, selamat sore Roh Kudus. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai persekutuan Komra. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhir. Berkati juga Mbak Disti yang akan membawakan firman, sehingga firman yang disampaikan oleh Mbak Disti dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, terhadap dosa dan kesalahan, ampunilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan bagi berkat. Arimbi, bagi berkat. Shalom. Shalom. Berkatnya, kemarin Kamis sama Jumat sekolah tatap muka untuk persiapan ujian sekolah. Terus setelah itu masih diberi kesehatan. Udah, terima kasih. Pancar. Ya, salam teman-teman. Shalom. Ya, berkatnya yang pertama, puji Tuhan, kemarin libur 5 hari. Terus ya masih bisa diberi kesehatan, terus masih bisa diberi kesempatan untuk menjadi pemusik pada Komra kali ini. Terima kasih. Shalom. Berkatnya, puji Tuhan, udah selesai ujian SPD dan kemarin sekolah tatap muka lagi untuk persiapan ujian sekolah, dan puji Tuhan diberi kesempatan untuk menjadi MC Komra lagi dan masih diberi kesehatan. Terima kasih. Untuk memasuki firman, marilah kita menyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Dengan barang fana, Kau menangnya dosaku. Bukan darah yang mahal dan noda dan jalan, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Firman akan disampaikan oleh Mbak Disti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo adik-adik semua, teman-teman Komisi Remaja, berjumpa lagi dengan saya. Nah, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kami memulai persekutuan Komisi Remaja online lagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang ada di rumah. Dan jikalau saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati, mata, dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kali ini kita mau sama-sama belajar tentang menjadi saksi Kristus. Apa itu saksi, kemudian bagaimana cara kita bersaksi, kita akan bersama-sama belajar nanti. Tapi sebelumnya kita mau membuka Alkitab kita mau membuka Lukas 24. Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Mbak Disti akan bacakan ya. Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Nah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, teman-teman remaja, saat ini kita mau belajar bersama-sama. Ini kan dikatakan bahwa kamu adalah saksi, saya adalah saksi. Nah, sebenarnya saksi itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi itu orang yang dapat memberikan keterangan karena melihat secara langsung, itu saksi mata. Kemudian orang yang dapat memberikan pernyataan terkait dengan sebuah peristiwa. Nah, kalau kita melihat peristiwa Yesus, ini kan kemarin kita sudah merayakan Paskah yang artinya kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di sini diceritakan bahwa murid-murid itu tadinya takut, tidak percaya. Ketika diceritakan bahwa kubur Yesus itu telah kosong, mereka itu menebak-nebak. Dan ketika
Yesus muncul dan berdiri di hadapan mereka, mereka masih belum tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, menunjukkan lukanya kepada mereka, meminta agar murid-muridnya meraba karena mereka tidak percaya. Nah, di sini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita bukan saksi mata langsung peristiwa itu. Jadi saksi mata peristiwa kebangkitan Yesus adalah murid-murid Yesus. Tetapi apakah kita tidak bisa menjadi saksi? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena kita melihat kebenarannya dalam Alkitab. Kita melihat kebenarannya dalam firman Tuhan yang tertulis di kitab suci ini. Jadi kita juga adalah saksi. Kita mendengarnya langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa itu secara langsung. Nah, kemudian maksudnya kita menjadi saksi itu apa sih? Apa sih yang mau kita saksikan itu? Nah, kita memiliki kesaksian yang benar tentang Kristus. Yang mau kita saksikan kepada semua orang itu adalah bahwa benar Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga. Kemudian Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Bahwa kita mempercayai kebangkitan. Nah, kemudian bagaimana kualitas seorang saksi atau syarat-syarat seorang saksi. Seorang saksi itu kalau di pengadilan itu harus memiliki syarat khusus, demikian juga dengan kita. Yang pertama, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang Allah kalau kita tidak bergaul dekat dengan Allah, kita tidak pernah membaca kitab suci, kita tidak pernah berdoa. Kita tidak mengenal Allah. Kalau kita mau menceritakan tentang Allah, kita mau menjadi saksi Allah, menjadi saksi Kristus, maka kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu salah satu cara untuk kita mengenal Allah. Kemudian, kita telah mengalami kasih Kristus. Bagaimana mungkin kita yang belum mengalami kasih Kristus bisa menyaksikan kepada orang, bisa menceritakan tentang kebesaran Allah. Itu kan tidak mungkin. Jadi kita harus mengalami terlebih dahulu kasih Kristus dalam hidup kita. Setelah itu, kita hidup dalam kasih. Kalau kita mau menjadi saksi, otomatis orang-orang akan melihat kita sebagai kitab yang terbuka. Ketika kita masih bermusuhan, kita masih mendendam, kemudian perilaku kita tidak sesuai. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Kemudian yang terakhir adalah ada hidup baru dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Kristus, kita otomatis akan mempercayainya. Ketika kita percaya, kita akan mentaatinya. Ketika kita mentaatinya, maka akan ada yang berubah dalam hidup kita. Yang tadinya misalnya tidak suka misalnya suka bermusuhan gitu ya, atau mungkin ada hal-hal yang dilakukan yang itu tidak baik. Nah, ketika kita sudah mengenal Kristus, otomatis itu akan berubah. Nah, ketika itu berubah, kita bisa memberi kesaksian kepada orang bahwa Kristus mengubahku loh, bahwa kasih Kristus itu nyata loh dalam hidupku. Nah, seperti itu. Kemudian yang mau kita lakukan sebagai saksi itu apa? Secara sederhana kita mau menceritakan kasih Allah kepada semua orang yang kita temui. Lewat dengan cara apa? Lewat dengan tingkah laku kita bisa. Kemudian perkataan kita bisa. Ketika teman kita sedang sedih, sedang sakit, atau sedang mengalami pergumulan, kita bisa ada di sana mendoakannya. Kemudian kita bisa menceritakan kasih Kristus. Kemudian kalau dengan saudara-saudara yang belum seiman, kita bisa apa? Kita bisa menunjukkan dengan tingkah laku kita. Kita menjadi teman yang baik. Kita menunjukkan bahwa Kristus itu hidup dalam hidup kita loh. Bahwa kita itu orang yang cukup sabar. Bahwa kita orang yang mau untuk mengampuni. Jadi kita akan bisa menjadi saksi Kristus. Kita menceritakan kebangkitan Kristus yang juga bangkit dalam hidup kita. Bahwa hidup kita juga mengalami kebangkitan juga. Seperti yang Mbak Sita kemarin katakan di ibadah Paskah Komisi Remaja, bahwa kita menjadi manusia Paskah. Manusia yang bersemangat
bersemangat untuk berbagi kasih, bersemangat untuk hidup baru. Itu juga cara kita untuk bersaksi. Nah, biarlah ayat 48 ini menguatkan bahwa kita adalah saksi dari semuanya ini. Benar bahwa Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan kita kelak akan mengalami kebangkitan juga. Dan mari kita menjadi saksi Kristus dengan menceritakan perbuatan baik Allah dalam hidup kita dan juga bagaimana kasih Allah dalam hidup kita. Dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami boleh Tuhan teguhkan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dan ajari kami Tuhan untuk mempercayai itu, untuk menjadi saksi akan hal itu dengan apa yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak remaja, lewat tingkah laku kami, lewat perkataan kami. Tuhan Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kami tidak melihat peristiwa kebangkitan Yesus secara langsung, tetapi kami mau percaya karena firman Tuhan tertulis begitu Tuhan, bahwa murid-murid Tuhan menjadi saksi mata langsung, dan kami mau menjadi saksi Kristus juga Tuhan. Kami mau berserah atas hidup kami, dan kami mau kedepannya menjadi saksi Allah dalam hidup kami Tuhan. Bimbing kami untuk terus bisa meneladani Engkau. Bimbing dan teguhkan kami untuk terus mempercayai Engkau dan tidak melepaskan kepercayaan itu. Ajari kami untuk menjadi saksi dimanapun kami ditempatkan. Dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dan kelak dalam pekerjaan kami atau dalam bermasyarakat. Terima kasih sekali lagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih Mbak Disti atas firman yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Ya, untuk menutup Komra pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati persekutuan Komra kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga atas firman yang telah Kau berikan. Semoga firman tersebut dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan sekarang kami akan mengakhiri persekutuan Tuhan, kiranya Kau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Atas dosa yang salah, kiranya Kau mengampuni. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup Komra pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan Komra pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu pada pertemuan Komra selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker dan selalu cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.